Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kaisar Agung Seni Beladiri. Bab 4841. Begitu saya tiba, seseorang mulai memprovokasi saya. Hal ini membuat para pria kuat di alam 5 dimensi yang hadir terlihat sedikit muram. Huoge tidak peduli tentang ini. Sebab sesuai dengan kesepakatan para petinggi di atas, para jenius muda seperti mereka bisa masuk ke alam 5 dimensi tanpa perlu khawatir dibunuh oleh orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua. Di mana makam Gufang dan Wu Zenggang? Kedua orang ini bukan pengecut dan tidak berani keluar, kan? Huoge terus berbicara dengan nada provokatif. Pada saat ini, seorang pria kuat dari alam 5 dimensi berjalan keluar, mengabaikan Huoge, dan berkata dengan lantang, semua makhluk asing, dengarkan. Di alam 5 dimensi, kalian harus mematuhi beberapa aturan. Kalian tidak boleh membuat masalah sesuka hati, dan kalian tidak boleh membuat masalah. Bunuh dan bunuh mereka yang tidak patuh. Generasi muda berkompetisi, hidup atau matinya bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Kurang lebih begitulah artinya. Kali ini sang jenius muda yang datang dari dimensi lain tidak akan diserang dan dibunuh oleh para tetua sakti di alam dimensi kelima. Namun, di antara orang-orang kuat dari dunia lain yang datang, tidak hanya ada para jenius muda, tetapi juga beberapa orang kuat Fukong yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Orang-orang ini tidak memiliki batasan-batasan ini. Orang kuat di alam 5 dimensi ini pun membacakan perintah yang disampaikan Sang Maha Kuasa. Setelah mengatakan itu, tatapan matanya langsung berubah menjadi membunuh. Generasi muda, aku tidak mau repot-repot membunuh, jadi pilihlah salah satu dari kalian dari alam Fukong untuk bertarung denganku. Segera setelah pernyataan ini keluar, orang-orang di sisi alam 5 dimensi ini tiba-tiba menjadi gembira dan bersorak. Huoge, yang tadinya sombong dan mendominasi, dihadang oleh sesosok pria kuat dari dimensi Dewa Leluhur. Taois Tianzhu, kau sudah berada di puncak alam abadi. Jika kau ingin memilih lawan, rekan Taois Jushi juga ada di sini. Kau bisa pergi dan mencobanya. Jushi adalah pembangkit tenaga listrik semi tertinggi dari dimensi Titan. Di antara mereka yang tingkat kultivasinya di bawah tingkat tertinggi di dimensi surga, ia adalah makhluk peringkat teratas. Dia melirik pria kuat dari dimensi Dewa Leluhur dan berkata dengan dingin, jangan membuatku kesulitan. Segera setelah itu, Jushi menatap Taois Tianzhu lagi. Ada lebih dari satu alam Fukong dari dimensi Dewa Leluhur, dan bukan berarti tidak ada satupun di puncak alam Fukong. Tidak perlu membunuh seseorang hidup-hidup atau mati sekarang, bagaimana menurutmu? Sedangkan untuk junior di dimensi Dewa Leluhur yang agak arogan, tak perlu dianggap terlalu serius. Ngomong-ngomong soal generasi muda, siapa yang bisa menandingi Luo Xiu, yang lahir di alam dimensi kelimamu? Sebutkan Luo Xiu. Wajah orang-orang yang hadir, apakah mereka dari dimensi lain atau dari alam 5 dimensi, semuanya berubah-ubah dan suasana hati mereka tampak sangat rumit. Tepat pada saat ini, di saluran transmisi, sekelompok orang masuk lagi. Kelompok orang ini, mereka adalah para jenius yang diam-diam dibina oleh berbagai keluarga terkemuka di tahun-tahun awal. Para jenius ini pada dasarnya tidak berada di alam 5 dimensi, tetapi dibudidayakan di alam rahasia yang dikuasai oleh keluarga-keluarga agung, atau di dimensi asing lain yang ditempati. Si jenius dari dimensi lain baru saja tiba. Para jenius dari keluarga agung juga telah tiba. Mereka hanya kebetulan bertemu, saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Di antara para jenius dari semua lapisan masyarakat, beberapa mencibir, beberapa tidak setuju, beberapa bersemangat untuk mencoba, dan beberapa memandang Mo Zantian dan sama sekali tidak memperhatikan apa yang disebut jenius yang dibina oleh keluarga tertinggi. Di dalam, pada saat ini, Mo Zantian memandang ke kejauhan, aku agak penasaran dengan tempat Luo Xiu pernah muncul, dan aku ingin melihatnya. Di alam 5 dimensi, kecuali Luo Xiu, Mo Zantian tidak tertarik pada orang lain. Ia masih ingat pertama kali mendengar tentang Luo Xiu adalah ketika ia berada di dekat Mi di kota Zentian. Saat itu, Luo Xiu hanya bisa melarikan diri ketika melihatnya, tanpa kemampuan bertarung. Namun tak lama kemudian, setiap kali Luo Xiu mendapat masalah, dia selalu berada dalam situasi berbahaya dan hampir kehilangan nyawanya lagi dan lagi. Mo Zantian merasa dirinya cukup baik. Namun Luo Xiu tampaknya jauh lebih baik dari dirinya. Jadi, dia sangat penasaran dengan Luo Xiu. Keingintahuan ini mengalahkan segalanya. Apakah kamu Mo Zantian? Mungkinkah bagimu, di antara generasi muda di alam 5 dimensi, selain Luo Xiu, tidak ada orang lain yang bisa memasuki matamu? Di antara sekian banyak orang jenius dalam keluarga agung, beberapa orang berdiri dengan perasaan tidak yakin. Bab 4842. Benar-benar ada yang berani menantang Mo Zantian? Orang-orang berbakat dan berkuasa dari semua lapisan masyarakat yang hadir memiliki senyum sinis di bibir mereka. Termasuk orang-orang kuat di sisi alam 5 dimensi ini, ekspresi mereka juga berubah. Hanya orang-orang jenius yang dilatih oleh keluarga agung yang tampaknya tidak menyadari apapun. Atau mungkin mereka pernah mendengar tentang Mo Zantian, tetapi mereka tidak merasa bahwa mereka lebih rendah dari Mo Zantian. Tingkat-tingkat yang telah mereka alami,
orang-orang kuat yang dapat mereka temui hanyalah duduk di dalam sumur dan memandangi dunia. Mo Zantian, yang sudah berjalan agak jauh, berhenti. Dia tidak mengatakan apapun. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia hanya melambaikan lengan bajunya ke belakang. Ledakan. Begitu saja, dengan lambaian lengan bajunya, suatu kekuatan dahsyat menyeruak keluar. Tidak bagus. Ekspresi para jenius yang dilatih oleh keluarga agung berubah, dan dua orang langsung bergabung untuk melawan. Hasil. Begitu mereka bersentuhan, keduanya muntah darah dan terpental mundur. Kabut darah yang besar meledak di tubuh mereka, dan mereka terluka parah. Dalam sekejap, 3 orang lainnya mengambil tindakan. Baru pada saat itulah mereka hampir tak berdaya. Ketiganya berkeringat dingin dan ketakutan. Dia mendongak lagi. Sosok Mo Zantian telah pergi sangat jauh, dan hanya titik hitam samar yang bisa dilihat. Tingkat kultivasi yang hampir mencapai puncak keabadian. Dengan lambaian lengan bajunya, dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Para jenius dari keluarga agung sangat terkejut. 5 orang sebelum dan sesudah mengambil tindakan untuk melawan serangan, dan kelima orang yang mengambil tindakan tersebut semuanya berada di puncak keabadian. Perbedaan antara alam yang sama. Benarkah sebesar itu? Bukankah ini berarti bahwa dengan tingkat kultivasi yang sama, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berdiri di depan Mo Zantian, yang dapat membunuh mereka seketika dengan lambaian lengan bajunya? Shen Juetian melirik ke arah Mo Zantian pergi. Kemudian, tanpa memandang para jenius dari apa yang disebut keluarga tertinggi, dia berjalan ke arah yang berlawanan dengan Mo Zantian. Hal yang sama berlaku untuk Ling Jiutian dan yang lainnya. Para jenius yang telah mengalami pertempuran tak terhitung jumlahnya di dunia hidup dan mati ini bahkan lebih bangga di hati mereka. Mereka meremehkan dan memandang rendah apa yang disebut bunga dan tulang di rumah kaca ini. Segera, banyak orang jenius dari semua dimensi pergi ke berbagai arah dan menghilang tanpa jejak. Para jenius dari keluarga agung merasakan kecanggungan suasana. Ada yang menertawakan diri sendiri. Saya sudah bertahun-tahun bersabar, berlatih keras, dan menunggu suatu hari untuk menjadi terkenal. Tapi akhirnya saya dipandang rendah oleh orang lain. Ada yang tidak setuju. Kalau kamu memandang rendah, pandang rendah saja. Niscaya kamu tidak akan kehilangan sepotong daging pun. Tunggu sampai semua orang pergi. Taoist Tianxiu menghela napas. Kupikir keluarga agung diam-diam membina para jenius dan menghabiskan banyak waktu serta sumber daya. Betapa hebatnya para jenius yang akan muncul, tapi aku tak menyangka akan seperti ini. Jika Mutiara dan Giok ada di depan, segalanya akan tertutupi. Di dimensi surga saat ini, bahkan Iblis Zantian akan tertutupi oleh cahaya satu orang. Tak ada yang bisa menandinginya. Maksudmu Luo Xiu? Orang itu memang monster, tapi butuh berapa tahun sampai monster seperti itu muncul? Saat sibuk di sini, Luo Xiu telah muncul di kota runtuhan. Apa yang tidak dia duga adalah Gudaoran sebenarnya ada di sana. Yang lebih tidak terduga lagi adalah Gudaoran datang ke sini khusus untuk menunggu Luo Xiu. Di loteng, Luo Xiu menatap Gudaoran. Senior, apakah kamu datang ke sini khusus untuk menungguku? Jika aku tidak menunggumu, siapa yang akan kutunggu? Gudaoran tersenyum tipis. Aku butuh bantuanmu mengenai runtuhan tertinggi. Tolong, Luo Xiu bingung. Kamu telah menciptakan banyak hal baik di dunia kehidupan dan kematian. Kamu tidak bisa menggunakan semuanya sendirian. Ini surat utang dari keluarga Wuzu. Gudaoran mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah catatan. Segera setelah itu, Gudaoran melanjutkan, ada juga rahasia asli dari seni bela diri asli yang akan digunakan kali ini. Bab 4843. Tidak butuh waktu lama. Luo Xiu meninggalkan kota runtuhan. Luo Xiu bertemu Ziyi di tempat tersembunyi di antara alam bela diri dan alam Tai. Melihat Luo Xiu, Ziyi menghela napas. Hei Wu, ada banyak orang kuat di alam abadi di kota itu, tapi kau berani masuk untuk mencari informasi. Kau benar-benar milik mereka. Luo Xiu tersenyum dan berkata, kalau kau tidak berani mengambil risiko, bagaimana kau bisa memetik buah kastanye dari api? Kalau kau tidak mendapatkan informasi langsung, bagaimana kita bisa mempertahankan reputasi menara Zutian kita? Ziyi tersenyum dan mengangguk, tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Di antara dimensi-dimensi alam semesta, menara Zutian memiliki kecerdasan tertinggi. Ia mengaku maha tahu dan maha kuasa, tetapi ia bukan sekadar bualan. Apa maksudmu? Kamu punya informasi penting? Tanya Ziyi. Bukan hanya Ziyi. Utusan berjubah hitam lainnya yang hadir juga turut menyaksikan. Ya, aku perlu melaporkannya, kata Luo Xiu. Meskipun Ziyi seorang penatua, tindakannya di sini dipimpin olehnya, Luo Xiu, jadi Luo Xiu tidak dianggap bawahan Ziyi. Setelah beberapa saat, Ziyi mengeluarkan Liontin Giok. Dia meletakkan Liontin Giok itu di tanah, lalu mengukir pola formasi di sekelilingnya untuk menghalangi aura agar tidak bocor keluar. Segera setelahnya, dengan disalurkannya kekuatan jalan raya, Liontin Giok itu mengeluarkan cahaya terang dan mengembun menjadi sebuah sosok yang kabur. Ini tetua yang terhormat, Basen. Ziyi memperkenalkan, tetua Basen, dia Hei Wu,
dan dia punya informasi penting untuk dilaporkan. Bayangan tetua Basen mengangguk. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Ziyi membawa utusan berjubah hitam lainnya dan berjalan keluar dari jangkauan formasi, meninggalkan Luo Xiu dan tetua Basen untuk berbicara sendiri. Hei Wu, apakah kamu benar-benar menemukan informasi penting terkait reruntuhan tertinggi? Ya, tetua. Karena ada banyak orang berkuasa di kota ini, aku tidak terlalu dekat, tapi aku tetap menemukan sesuatu. Apakah kamu sudah menemukan lokasi reruntuhannya? Itu benar. Sungguh. Bayangan tetua Basen bergetar, yang berarti pihak lain sedikit bersemangat. Lagi pula, sekarang, semua pihak tidak dapat memastikan lokasi reruntuhan. Jika lokasi reruntuhan telah ditemukan lebih awal, keluarga Wuzu dan keluarga Taisu pasti sudah dapat membagi peluang reruntuhan tertinggi jauh sebelum semua kekuatan berkumpul. Reruntuhan agung yang bahkan yang agung pun sulit menemukannya. Orang ini Hei Wu benar-benar dapat ditemukan. Penatua Basen merasa ragu. Mungkinkah itu informasi palsu, atau petunjuk palsu yang sengaja ditinggalkan oleh keluarga Wuzu dan keluarga Taisu? Katakan padaku, apa yang telah kau temukan? Tanya Penatua Basen. Pertama-tama, saya menemukan napas samar dari kekuatan aslinya. Setelah mencari petunjuk ini, saya menemukan ruang rahasia yang tersembunyi. Ruang rahasia? Tetua Basen menyipitkan matanya. Kota runtuhan ini awalnya tidak ada. Kemudian dikatakan bahwa kota ini dibangun setelah petunjuk terkait runtuhan tertinggi ditemukan, dan keluarga Wuzu ditempatkan di sini. Jika ada alam rahasia di sini, jika keluarga Wuzu tidak menciptakannya secara sengaja, mungkin itu adalah peninggalan tertinggi yang dikabarkan. Apa yang ada di runtuhan itu? Saya sama-sama melihat portal dengan dua pintu. Satu pintu bertuliskan Avenue dan pintu lainnya bertuliskan N. Selain itu, saya juga melihat sebuah monumen kuno dengan banyak rune misterius di atasnya. Rune-rune ini samar-samar membentuk dua kata, primitif. Prasasti kuno rahasia asli? Penatua Basen menjadi bersemangat. Di mana alam rahasia yang Anda sebutkan? Apakah ada hal lainnya? Tanya Penatua Basen. Karena aku tidak berani menyelidiki dengan saksama, sisanya sangat samar. Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Informasi ini sangat penting. Jika semua ini benar, Hei Wu, kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa, kata Penatua Basen. Yang paling ia pedulikan adalah prasasti kuno rahasia asli. Awalnya ia berpikir bahwa benda ini seharusnya berada di tangan garis keturunan seni bela diri asli di dunia seni bela diri. Tampaknya apa yang diperoleh garis keturunan seni bela diri asli bukanlah rahasia asli yang sebenarnya dari era tertinggi. Hal ini juga dapat menjelaskan mengapa garis keturunan seni bela diri asli tidak mampu menghasilkan seorang yang maha kuasa selama bertahun-tahun. Itu bukan rahasia umum. Tentu saja, itu tidak bisa melahirkan pria kuat yang benar-benar hebat. Bab 4844. Munculnya stela esoterik asli. Menurut pendapat Penatua Basen, ada kemungkinan bahwa Yang Mulia Penguasa Menara Zutian akan datang. Pikirkan tentang ini. Dia segera menghubungi kantor pusat Zutian Law dan melaporkan berita tersebut. Di antara dimensi surga, tempat yang sangat rahasia, tempat yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Sebuah pagoda emas tergantung di sini, yang merupakan inti dari kantor pusat Menara Zutian. Menara ini juga dikenal sebagai Menara Zutian. Sosok yang mengenakan jubah emas muncul di lantai tertinggi menara. Apakah kalian semua sudah melihat berita yang dilaporkan oleh Dewa Ba? Saya melihatnya. Peninggalan era agung mungkin menyimpan rahasia di ujung jalan, dan bahkan ada monumen kuno rahasia yang asli. Jika tidak ada yang terjadi, keaslian peninggalan agung seharusnya terjamin. Yang perlu kita putuskan sekarang adalah, haruskah kita menjual informasi tentang peninggalan ini ke dunia luar, atau haruskah kita tidak menjualnya ke dunia luar dan merebutnya sendiri? Sayangnya kita tidak bisa merebutnya. Lagi pula, ini alam dimensi kelima. Jumlah orang di sini kurang dari 10. Setidaknya ada puluhan makhluk tertinggi di alam dimensi kelima. Apakah kamu akan melepaskan kesempatan yang begitu kaya ini? Karena kita tidak bisa merampoknya, kita bisa menjual informasinya ke dunia luar. Dan kita tidak menjual informasi eksklusif, melainkan membukanya untuk siapapun. Ketika orang-orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, mungkin kita bisa memancing di perairan yang bermasalah dan masuk ke dalamnya. Bukannya tidak ada peluang? Beberapa orang bijak berjubah emas dengan cepat membahas hasilnya. Dengan kekuatan Menara Zutian, tidak ada peluang untuk menguasai reruntuhan ini sendirian. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kesempatan adalah memancing di perairan yang bermasalah. Segera setelahnya, satu demi satu perintah mulai tersampaikan ke dunia luar melalui saluran khusus Menara Zutian. Yang pertama mengetahui perintah-perintah ini adalah para tetua istimewa di alam 5 dimensi. Kejam sekali. Luo Xiu terdiam. Keputusan akhir dari manajemen puncak Menara Zutian adalah menjual informasi yang ditemukannya kepada orang lain. Harga untuk menjual informasi juga sangat tinggi. 5 inti kristal yang tidak kosong. Hanya dengan membunuh makhluk abadi, inti kristal dapat diekstraksi. 5.
Itu berarti membunuh 5 orang. Apa konsep ini? Informasi intelijen macam apa yang bisa bernilai sebesar itu? Zhu Tianluo mempublikasikan berita ini ke dunia luar, dan segera menuai kutukan dari banyak orang berkuasa. Sialan, apa orang-orang di Menara Zhu Tian gila? Harganya benar-benar keterlaluan. Bukankah kau bertemu utusan berjubah hitam dari Menara Zhu Tian terakhir kali? Kenapa kau tidak memenggal kepalanya saja? Di pihak Tu Guangda, orang-orang kuat yang diundangnya berkumpul dan mengutuk untuk membahas informasi tentang Menara Zhu Tian. Wajah Tu Guangda tanpa ekspresi. Aku ingin mengutuk juru gambar itu dalam hatiku. Orang Heiwu yang kutemui terakhir kali, jangan bilang kalau aku memutar kepalanya hingga putus. Kepala saya hampir dipelintir oleh lawan dan digunakan sebagai bola untuk ditendang. Tentu saja. Tu Guangda tidak mungkin mengucapkan kata-kata memalukan seperti itu, dan belum ada seorang pun di luar yang tahu bahwa terakhir kali dia disergap dan diserang oleh orang-orang dari Menara Zhu Tian. Dan hampir dipukuli sampai mati oleh utusan berjubah hitam. Namun mengumpat adalah satu hal. Informasi yang diberikan oleh Menara Zhu Tian relatif dapat diandalkan, dan kredibilitasnya juga sangat tinggi di antara kekuatan utama di dimensi Zhu Tian. Oleh karena itu, beberapa orang masih bersedia membayar harga 5 inti kristal yang tidak kosong. Beberapa orang tidak mampu, jadi beberapa orang bekerja sama untuk melakukannya. Semua orang ingin mengetahui informasi langsung tentang reruntuhan tertinggi tersebut. Adapun apakah berita ini bernilai 5 inti kristal kosong? Tidak seorang pun meragukannya. Berdasarkan reputasi Menara Zhu Tian, jika informasinya tidak berharga, tidak mungkin memberinya harga setinggi itu. Jika harga ditetapkan secara acak, Zhu Tianluo tidak akan dapat menjalankan bisnis lagi. Bab 4845. Informasi penting tentang Menara Zhu Tian. Kalimat ini telah menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Pada saat yang sama, tidak terlalu jauh dari kota runtuhan, Mo Zhantian berjalan di tanah kosong dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tiba-tiba, dia berhenti dan melihat ke arah belakangnya. Wu Zhengang, apakah kamu tidak takut mati? Dari awal, Mo Zhantian merasa ada seseorang yang mengikutinya sepanjang jalan. Orang yang mengikutinya adalah Wu Zhengang, keturunan paling menonjol dari generasi muda keluarga Wuzhu. Jauh sekali, sosok Wu Zhengang muncul, tidak terlalu dekat, tetapi menjaga jarak jauh, menatap Mo Zhantian dengan dingin. Mo Zhantian, ini adalah alam dimensi kelima, jangan terlalu sombong, kata Wu Zhengang dingin. Mo Zhantian tidak menganggapnya serius, mengabaikan Wu Zhengang dan terus berjalan maju. Kali ini, ketika ia datang ke alam 5 dimensi, ia sebenarnya tidak penasaran dengan apa yang disebut reruntuhan tertinggi, melainkan lebih penasaran dengan Luo Xiu. Apakah ini informasi penting tentang Menara Zhu Tian? Mo Zhantian menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut reruntuhan, jika dia benar-benar bisa mendapatkan sesuatu darinya, Mo Zhantian tentu saja tidak akan menolaknya. Jenius mana yang tidak suka memiliki terlalu banyak kesempatan? Segera, Mo Zhantian menghubungi Menara Zhu Tian. Tetua berjubah ungu terdekat pergi ke sana secara langsung dan mendapatkan 5 inti kristal Fukong dari Mo Zhantian. Mo Zhantian juga mendapat slip giok yang mencatat informasi berharga ini. Eksplorasi persepsi memasuki slip giok. Terdengar bunyi klik. Slip giok itu rusak. Sepotong informasi juga muncul di benak Mo Zhantian. Reruntuhan agung di kota reruntuhan itu nyata. Reruntuhan di kota adalah ruang rahasia terpisah yang berisi peluang besar. Diduga prasasti kuno rahasia yang asli ada di dalamnya. Pesannya singkat sekali. Nilainya 5 inti kristal Fukong, yang mana setara dengan biaya membunuh 5 ahli alam Fukong. Tapi pada saat ini, siapapun yang berani mengeluarkan uang sebesar itu untuk membeli informasi ini, tiba-tiba matanya akan tertutup dan tidak dapat menahan emosinya. Prasasti kuno rahasia yang asli sebenarnya ada di sini. Di masa lalu, banyak orang kuat yang mengira bahwa prasasti kuno rahasia itu berada di tangan garis keturunan seni bela diri asli di dunia persilatan. Sepertinya begitu sekarang. Garis keturunan seni bela diri asli tidak mendapatkan kesempatan ini. Orang-orang yang membeli informasi tersebut melaporkannya satu demi satu. Segera setelah itu, orang-orang berkuasa tertinggi di puncak piramida dalam dimensi surga semuanya merasa khawatir. Tablet kuno rahasia asli muncul. Konon, benda ini menyembunyikan peluang besar. Jika bisa didapatkan, mungkin ini akan memungkinkan kekuatan tertinggi untuk melangkah lebih jauh. Tertinggi bukanlah batas dari kultivasi, apalagi akhir dari perjalanan. Oleh karena itu, bahkan orang-orang kuat yang telah memasuki alam tertinggi ingin meneruskan jalur kultivasi. Hanya saja setelah berkultivasi sampai tingkat ini, terlalu sulit untuk terus membuat terobosan. Segera setelahnya, Zhu Tianluo merilis berita itu lagi. Jika ada orang kuat di dimensi Zhu Tian yang dapat memperoleh prasasti kuno rahasia asli dari runtuhan tersebut, Menara Zhu Tian bersedia menukar 3 keping harta karun paling berharga. Yang disebut harta karun, ini mengacu pada benda-benda yang dibawa oleh jalan besar. Harta karun semacam ini disebut harta karun,
yang dapat digunakan oleh para master terkuat di puncak Fukong untuk membawa kekuatan berbagai jalan besar dan kemudian melangkah ke alam tertinggi. Sungguh sangat berharga. Dan berita yang dirilis oleh Zhu Tianluo. Banyak orang berkuasa tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi ibu mereka, karena ini tidak diragukan lagi memberitahu semua orang bahwa prasasti kuno rahasia yang asli sangatlah berharga. Pada awalnya, beberapa orang tahu betapa berharganya benda ini. Beberapa orang tidak tahu dan masih sedikit bingung. Sekarang sudah bagus. Semua orang tahu bahwa benda ini sangat berharga, dan ini pasti akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau. Segera, ada orang-orang kuat di dimensi dewa leluhur yang telah berbicara. Jika seseorang mendapatkan prasasti kuno rahasia asli, dimensi dewa leluhur dapat membayar harga yang lebih tinggi untuk transaksi tersebut. Orang baik, sekarang semua orang mengerti bahwa monumen kuno lebih berharga daripada harta karun. Beberapa keturunan orang-orang yang paling berkuasa sedikit iri, karena mereka sendiri pun belum pernah melihat harta karun seumur hidup mereka. Dan kali ini, peluang untuk mendapatkan relik tertinggi begitu besar sehingga nilai totalnya bisa melebihi 5 harta karun. Konsep yang luar biasa. Bab 4846. Keluarga Wuzhu. Wu Dazu mengerutkan kening. Wu Zenggang bertanya dengan bingung, "Kakek, apa rahasia prasasti kuno itu?" Wu Dazu menyipitkan matanya. "Saya tidak tahu detailnya. Mungkin saya tahu sesuatu." Alasan untuk ekspresi ini. Karena di satu sisi, Wu Dazu benar-benar tidak tahu banyak tentang hal itu. Di sisi lain, tampaknya saya mendengar Martial Ancestor Supreme menyebutkannya. Pikirkan tentang ini. Dia segera menyampaikan berita itu kepada Martial Ancestor Supreme. Tidak butuh waktu lama. Leluhur bela diri tertinggi mengirimkan kembali pesan tersebut. Wu Dazu meliriknya dan matanya sedikit menyipit. "Apa kata kakek?" tanya Wu Zenggang bingung. "Kakekmu mengatakan benda itu milik Luo Xiu." "Milik Luo Xiu?" Wu Zenggang menjadi semakin bingung. Namun leluhur besar Wu tampaknya memahami sesuatu. Ia sendiri pernah menjadi anggota seni bela diri primitif dan mewarisi rahasia seni bela diri primitif. Ia langsung berpikir bahwa apa yang disebut monumen kuno rahasia seni bela diri primitif itu mungkin merupakan fondasi warisan seni bela diri primitif, yaitu yang asli. Awalnya, itu selalu berada di tangan seni bela diri asli. Mengapa tiba-tiba muncul di kota yang hancur itu? Dikatakan bahwa Hongzhan memberikan aslinya kepada Luo Xiu. Apa yang terjadi di sini? Leluhur Agung Wu sedikit bingung. Tata letak kota runtuhan itu pada awalnya merupakan jebakan yang dipasang oleh keluarga Wuzhu, tetapi kenyataannya tidak terlalu pasti. Luo Xiu mungkin melihat sesuatu, jadi dia membuat jebakan ini terlihat lebih nyata. Untuk menarik lebih banyak musuh, dia bahkan mengeluarkan harta karunnya yang paling berharga. Itulah dasar dari garis keturunan asli seni bela diri. Jika benda ini direnggut, seni bela diri asli telah hilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, banyak sekali orang berkuasa yang menghubungi Menara Zutian dan bertanya tentang pintu masuk ke alam rahasia runtuhan tersebut. Untuk ini, Luo Xiu berkata bahwa dia tidak tahu di mana pintu masuknya. "Menurut penilaianku, alam rahasia runtuhan itu mungkin akan terbuka secara otomatis dalam waktu dekat, atau mungkin akan terbuka dengan syarat-syarat tertentu." "Apa yang Anda maksud dengan kondisi spesifik?" "Prasasti kuno rahasia yang asli ada di dalam, sebaiknya kau coba tebak." "Mungkinkah itu terkait dengan garis keturunan seni bela diri asli?" Segera setelah pernyataan ini keluar, hal ini langsung menarik perhatian banyak orang. Banyak keluarga agung sebenarnya diam-diam membina beberapa jenius, dan mereka yang membina para jenius ini semuanya didasarkan pada warisan kuno yang ditemukan melalui beberapa relik yang terkait dengan warisan asli era agung. Dalam arti tertentu, para jenius yang dibina oleh keluarga-keluarga unggul ini juga termasuk dalam garis keturunan asli. Apakah itu berarti bahwa selama para praktisi dari garis keturunan asli datang mendekat, maka mungkin saja untuk memicu pembukaan alam rahasia runtuhan, dan bahkan memperoleh monumen rahasia kuno? Tidak diragukan lagi. Munculnya prasasti kuno rahasia yang asli sudah cukup untuk mengguncang dimensi surga. Pesan tersebut disampaikan ke dimensi dewa leluhur. Beberapa tokoh besar berkumpul bersama untuk membahas masalah ini. Bukankah prasasti kuno rahasia yang asli ada di tangan garis keturunan seni bela diri asli itu? Semua ini tidak penting. Yang penting adalah Dewa Agung pernah berkata bahwa prasasti kuno rahasia yang asli itu sangat penting dan mungkin berisi rahasia-rahasia penting. Mungkin ada hubungannya dengan terobosan Tuhan Yang Maha Esa. Jika demikian halnya, kita pasti mendapatkan benda ini. Percakapan serupa itu tidak hanya terjadi di dimensi dewa leluhur. Di dimensi-dimensi utama lainnya, para penguasa masing-masing dimensi utama telah mengeluarkan perintah satu demi satu, meminta orang-orang kuat mereka untuk berusaha sekuat tenaga memperjuangkan kepemilikan monumen kuno rahasia yang asli. Sisi alam 5 dimensi ini. Beberapa makhluk tertinggi juga tengah berdiskusi. Karena dalam beberapa tahun terakhir, aliran seni bela diri asli di dunia seni bela diri telah menjadi sasaran berkali-kali. Selama seorang murid aliran seni bela diri asli muncul di dunia hidup dan mati, kemungkinan menghadapi krisis jauh lebih besar daripada yang lain. Guru Renwu,
yang merupakan ahli seni bela diri primitif paling agung dan puncak pada masa itu, mampu melompati dan membunuh eksistensi tertinggi dengan alam abadi. Pada saat itu, para ahli di dimensi surga mencurigai bahwa ia memiliki monumen kuno rahasia asli di tubuhnya, dan juga mencoba memintanya. Untuk tujuan ini, mereka bahkan menyiapkan penyergapan untuk membunuhnya, tetapi mereka tetap tidak bisa mendapatkannya. Mengenai apakah prasasti kuno rahasia itu asli ada di dunia persilatan, para pakar dari berbagai lapisan masyarakat hanya bisa menduga-duga dan tidak dapat memastikannya. Sekarang, harta karun yang mereka idam-idamkan benar-benar muncul seketika, yang pasti akan memicu badai berdarah. Bab 4847. Luo Xiu hidup kembali. Mengingat penampilannya yang luar biasa, dua penatua yang istimewa melakukan perjalanan khusus untuk menemuinya. Bagi anggota Zutianlo lainnya, pasti suatu hal baik jika dihargai seperti itu. Namun bagi Luo Xiu, hal itu justru membuatnya gugup. Lagi pula, jika identitasnya terbongkar, ia akan berada dalam masalah. Bahkan dengan jubah hitam, Luo Xiu tidak berani mengatakan bahwa dia benar-benar yakin bahwa dirinya tidak akan ketahuan. Kuncinya adalah, selain dua tetua istimewa itu, Tianzu juga datang. Dan Tianzu mengetahui identitasnya dengan jelas. Mungkinkah dia dijual oleh Tianzu? 3 orang kuat di depan mereka, dua tetua istimewa, semuanya berada di level semi tertinggi. Tianzu, sebagai tetua berjubah ungu, telah mencapai tahap akhir Fukong, dan mereka semua adalah orang-orang kuat tingkat atas. Penatua Basen tersenyum dan berkata, "Hei Wu, penampilanmu di alam 5 dimensi kali ini sangat bagus. Para petinggi di atas sangat puas denganmu. Aku ingat kau berasal dari dimensi ruang yang hancur, kan? Jika kalian terus berkembang seperti ini, kalian mungkin berharap dapat membangun kembali dimensi luar angkasa yang hancur di masa depan." Yang lebih tua bercanda, "Aku tidak punya ide seperti itu. Lebih baik seseorang bebas," kata Luo Xiu. "Maksudnya, saya tidak ada keinginan untuk mendirikan bisnis sendiri. Saya hanya ingin mengabdi di Menara Zutian." "Benar. Ngomong-ngomong, kudengar kau jago menghancurkan langit. Kebetulan aku punya sepotong emas hampa di sini. Aku ingin membelahnya menjadi 6 bagian. Tolong bantu aku menghancurkannya." Luo Xiu terdiam. "Jelas sekali Anda ingin menguji saya, itu terlalu jelas." Namun, hal ini juga membuat Luo Xiu merasa sedikit lega. Karena pihak lain sedang menguji dan tidak menyerang secara langsung, berarti Tianzu tidak mengungkapkan identitasnya. Mungkin saja Tianzu ini benar-benar dari pihaknya. Mungkinkah dia orang kuat dari alam 5 dimensi yang bersembunyi di Menara Zutian? Dia merenung sejenak. Luo Xiu tidak membuang waktu. Setelah lawan mengeluarkan sepotong emas hampa, ia langsung menggunakan kekuatan penghancur langit. Kedua tetua yang terhormat itu mendengarkan dengan saksama. Tidak apa-apa. Ketika Hei Wu mengerahkan kekuatannya untuk menghancurkan langit, dia tidak menggunakan harta atau kekuatan eksternal apapun, tetapi mengerahkannya sendiri. Kekuatan menghancurkan ruang angkasa merupakan kemampuan yang hanya dapat dikuasai oleh makhluk di dimensi menghancurkan ruang angkasa. Dan karena dimensi penghancur langit telah hancur sejak lama, hanya ada sedikit makhluk penghancur langit yang masih aktif di dimensi surga. Tidak masalah dari aspek apapun. Hei Wu semuanya adalah makhluk dari dimensi penghancur luar angkasa, jadi tidak ada masalah. Pada saat ini, Tianzu, yang duduk di sebelahnya, berkata, "Kalian berdua seharusnya tidak punya kecurigaan apapun sekarang, kan? Akulah yang membawa Hei Wu ke Menara Zutian. Jika kalian curiga ada yang salah dengan identitasnya, apakah kalian juga curiga ada yang salah denganku?" "Tianzu, jangan marah." Penatua Basen tersenyum dan berkata, "Kami hanya berhati-hati. Bijaksana." Tianzu mencibir, akan terlalu menipu untuk diambil alih dengan mudah hanya dengan beberapa kata. "Kalian berdua, jangan lupa betapa besar kontribusi Hei Wu terhadap Menara Zutian. Tapi, jangan terlalu menakutkan jika orang-orang yang telah berjasa besar diragukan. Jika tidak ada yang lain, saya harus melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia hari ini." Sikap Tianzu sangat kejam. Bahkan jika tetua yang memiliki hak istimewa itu memiliki status yang lebih tinggi darinya, ia akan langsung marah. Segera setelah pernyataan ini keluar, kedua tetua yang memiliki hak istimewa itu tampak agak tidak wajar. Mereka memang mengujinya karena kehati-hatian. Lagi pula, ketika mereka disergap oleh keluarga Wuzu, dua tetua dari alam Fukong tewas, tetapi Hei Wu, utusan berjubah hitam, selamat tanpa cedera. Hal itu akan membuat orang curiga, dan itu wajar. Siapa sangka, orang ini Tianzu benar-benar membuat keributan. Pengabdian Hei Wu tidaklah kecil. Jika kau bisa dipromosikan menjadi penatua karena ini, dan kalian berdua bisa melakukan sesuatu, aku akan berpura-pura kejadian ini tidak pernah terjadi. Tepat ketika kedua tetua yang memiliki hak istimewa itu tengah memikirkan cara untuk mencegah Tian Zhou meneruskan kasusnya, Tianzu mengambil inisiatif untuk memberinya kesempatan maju. BSB 4848. Di dalam ranah kehidupan dan kematian. Di area pertahanan alam dimensi kelima, beberapa makhluk tertinggi berkumpul bersama. Baru saja,
Mereka masih berdiskusi tentang kejadian-kejadian terkini di alam 5 dimensi, seperti penyusupan menara Zutian dan pertempuran antara para jenius dan orang kuat dari semua lapisan masyarakat. Dan baru-baru ini, ada banyak rumor tentang rahasia prasasti kuno yang asli. Di antara beberapa makhluk tertinggi yang hadir, mata makhluk tertinggi lainnya juga terfokus pada Martial Ancestor. Kita semua dihormati sebagai leluhur di satu dimensi. Biarkan mereka mempermasalahkan urusan generasi muda. Martial Ancestor, kau juga harus fokus pada promosi Longsu. Jangan khawatirkan reruntuhannya. Ayo kita makan camilan. Seseorang di antara makhluk tertinggi yang hadir tertawa. Mendengar ini, leluhur bela diri sedikit mengernyit. Aku menciptakan dunia persilatan dengan tanganku sendiri. Jika terjadi kekacauan di dunia persilatan, bagaimana aku bisa mengabaikannya? Ke samping. Meskipun Guzu memejamkan mata, ia tetap berkata, biarkan para junior menangani urusan di dalam kerajaan. Jika mereka bahkan tidak bisa melakukan hal-hal kecil ini dengan baik, itu artinya mereka terlalu tidak berguna. Kali ini menyangkut generasi baru, kelahiran Sang Maha Tinggi. Ini yang terpenting, biarkan Longsu menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Baiklah, leluhur bela diri tertinggi mengangguk. Aku sedang membicarakan Martial Ancestor. Apakah reruntuhan tertinggi itu nyata? Jika itu benar, Longsu seharusnya sudah dipromosikan sejak lama. Dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Jika reruntuhan itu benar-benar ada, keluargamu pasti sudah menghabiskannya sejak lama. Bagaimana kita bisa memberitahu semua orang tentang hal itu dan memperjuangkannya? Ada keraguan dalam nada suara sang penguasa tertinggi. Mereka cukup mengenal karakter Wuzu. Jika memang ada kesempatan seperti itu di dunia seni bela diri, keluarga Wuzu tidak akan pernah membiarkan orang luar ikut campur. Ini tidak seperti perilaku keluarga Wuzu. Aku belum sekaya itu, kata Wuzu dingin. Sekarang, menurut berita dari Menara Zutian, ada banyak hal baik yang ditemukan di alam rahasia reruntuhan, termasuk berbagai harta untuk membantu dalam kultivasi, serta monumen rahasia kuno. Jika keluarga Wuzu benar-benar memiliki benda-benda ini, mereka tidak akan menggunakannya untuk membuat game sama sekali. Sebaliknya, mereka akan menggunakannya untuk membina orang-orang kuat. Mereka bisa melatih beberapa orang kuat. Masalah ini akan tergantung pada situasinya. Tidak seorang pun dapat bertindak tanpa izin saya. Kali ini berbicara. Guzu membuka matanya, dan nadanya juga mengandung rasa tertekan. Alam 5 dimensi tidak bersatu, tetapi di antara makhluk tertinggi, jika ada keputusan sementara yang penting, leluhur kuno adalah pemimpinnya. Leluhur kuno juga diakui sebagai yang paling kuat di antara semua makhluk tertinggi, yang lebih meyakinkan. Reruntuhan agung tampak. Jika berbicara tentang garis keturunan seni bela diri asli, bahkan ada tablet kuno rahasia asli yang muncul di dunia. Rangkaian hal ini pasti melibatkan banyak hal. Sesuai dengan keputusan leluhur kuno, kali ini kami berencana untuk membiarkan beberapa generasi baru yang memenuhi syarat untuk promosi mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke alam tertinggi. Jika Anda ingin mencapai status tertinggi, Anda perlu mengumpulkan kekuatan dari 3 jalan yang berbeda. Badan utama menguasai satu jenis, dan kemudian 2 jenis lainnya masing-masing dibawa oleh harta karun. Ketiga jalan itu pada akhirnya melebur menjadi satu, yakni Yang Maha Kuasa. Dan integrasi 3 arah ini juga sangat khusus. Ada perbedaan antara makhluk tertinggi di seluruh surga dan makhluk tertinggi di dimensi. Makhluk tertinggi di semua surga berarti menerobos dan menjadi tertinggi di bawah kesaksian dimensi semua surga. Dimensi tertinggi adalah makhluk tertinggi yang menerobos dimensi tertentu. Yang Maha Kuasa di segala surga lebih kuat daripada Yang Maha Kuasa di dimensi dan memiliki potensi yang lebih besar. Bagi orang-orang kuat di alam 5 dimensi yang memiliki kemampuan untuk menerobos ke tingkat Yang Maha Kuasa, jika mereka ingin menerobos, mereka secara alami ingin memilih jalan Yang Maha Kuasa di surga. Dan jika kau berhasil menerobos ke alam tertinggi surga, kau pasti akan dihalangi oleh orang-orang berkuasa dari berbagai lapisan masyarakat, dan pasti akan terjadi pertarungan berdarah. Saat ini, masalah reruntuhan tertinggi telah menarik perhatian banyak orang kuat, dan pasti akan ada beberapa orang tertinggi yang akan memperhatikan dan campur tangan. Dengan cara ini, generasi baru akan mampu menerobos ke Yang Maha Kuasa dengan lebih sedikit rintangan. Para makhluk agung yang bermusuhan itu akhirnya harus membuat pilihan. Haruskah mereka mencegah generasi baru menerobos, atau merebut relik agung? BSB 4849. Tentu saja. Ketika kedua tetua yang istimewa itu mendengar ini, mereka langsung tertawa. Ternyata Anda ingin kami mendukung Heiwu untuk dipromosikan menjadi penatua setelah dia kembali. Anda bisa menolaknya lebih awal? Tentu saja, mereka tidak keberatan dengan Heiwu yang dipromosikan menjadi penatua. Lagi pula, dengan jasa Heiwu yang luar biasa, ia sepenuhnya memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi penatua. Satu-satunya kekurangannya adalah kultivasinya. Penatua Basen memandang Luo Xiu dan berkata, Heiwu, kerjakan tugasmu dengan baik. Jika ada masalah yang merepotkan, ceritakan kepada kami, dan kami akan membantumu menyelesaikannya. Dengarkan ini. Luo Xiu merenung sejenak. Memang ada beberapa hal yang perlu dikhawatirkan oleh kedua tetua. Ada apa?
Kekuatan dari semua dimensi memiliki beberapa bidak catur di alam 5 dimensi. Aku berencana menggunakan bidak-bidak catur ini untukku. Aku butuh kedua tetua itu menunjukkan kekuatan mereka yang dahsyat untuk mengintimidasi mereka, kata Luo Xiu. Ini masalah kecil. Setahu saya, bidak-bidak catur yang digunakan oleh kekuatan dari semua lapisan masyarakat ini adalah orang berdosa di alam 5 dimensi. Mereka hanya bisa bersembunyi di mana-mana dan digunakan oleh kekuatan dari semua lapisan masyarakat. Penatua Basen mengelus jenggotnya dan mengangguk, jika kita dapat menaklukkan orang-orang ini, Menara Zutian kita akan lebih nyaman di alam 5 dimensi. Penatua benar. Aku juga berpikir begitu. Titik awalnya adalah Menara Zutian kita, kata Luo Xiu. Haha, lumayan. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja. Dengarkan ini. Luo Xiu segera berterima kasih padanya. Kedua tetua istimewa ini sama-sama ahli di level semi tertinggi. Berkat komitmen kedua orang ini, Luo Xiu merasa beberapa idenya dapat diimplementasikan dengan lancar. Seperti kata pepatah, dunia ini luas, dan ada berbagai macam pecinta burung. Ada pula beberapa pengkhianat di alam 5 dimensi, dan para pengkhianat ini bersembunyi di antara para pendeta yang tak terhitung jumlahnya di alam 5 dimensi, tertidur sangat lama. Akan sangat hebat jika kita dapat memanfaatkan kemudahan Menara Zutian untuk menggali semua bidak catur dari berbagai kekuatan di alam 5 dimensi. Menurut beberapa informasi yang diperoleh Menara Zutian, Luo Xiu juga memeriksanya. Bidak catur dari semua lapisan masyarakat di alam 5 dimensi ini tidak lemah kekuatannya, dan 2 di antaranya bahkan berada di puncak Fukong. Karena pihak lain mempunyai eksistensi puncak yang tidak kosong. Itulah sebabnya Luo Xiu berpikir untuk meminta 2 tetua istimewa untuk membantunya menangkapnya. Tianzu, akhir-akhir ini tidak ada yang terjadi, jadi pergilah bersama Hei Wu saja. Kebetulan kamu bisa mengajarinya lebih banyak dan melindunginya secara pribadi, kata Penatua Basen. Bisa. Tianzu mengangguk. Memang akan menjadi hal yang baik jika bidak catur itu bisa ditaklukkan. Kemudian, kedua tetua yang memiliki hak istimewa itu pergi sementara. Luo Xiu dan Tianzhou berakting bersama dan memasuki dunia seni bela diri. Kali ini, dia tidak hanya memasuki dunia seni bela diri, tetapi dia juga langsung memasuki kota suci dunia bela diri. Apakah reruntuhan ini palsu? Tanya Tianzhou sambil berjalan di samping Luo Xiu. Bagaimana mungkin itu palsu? Luo Xiu terdiam. Ayolah. Apa kau tidak tahu berapa kali kau menipu orang di dunia kehidupan dan kematian? Tianzhou memutar matanya. Yang lain tidak mengetahui identitas Luo Xiu, jadi mereka akan mempercayai apa yang dikatakannya. Tapi dia berbeda. Dia tahu Luo Xiu bukan burung yang baik. Dia terus mengatakan bahwa reruntuhan itu nyata. Dia menemukan ini dan itu. Semakin dia mengatakan ini, semakin dia merasa itu salah. Lagi pula, jika ada kesempatan, dengan air seni Luo Xiu dan orang-orang kuat di alam 5 dimensi itu, jika kau memakannya semua lebih awal, kau bahkan tidak akan punya sehelai rambut pun yang tersisa. Bab 4850. Tidak lama setelah Luo Xiu dan Tianzhou tiba di kota suci alam bela diri. Saat berita itu menyebar dan menyebar, di aula seni bela diri, garis keturunan seni bela diri asli yang sudah lama tidak ada mulai beraksi. Termasuk Renwu, serta beberapa mantan orang kuat dari garis keturunan seni bela diri asli yang jarang muncul di masa lalu dan tersembunyi dalam kegelapan, muncul satu demi satu. Mulai dari kota suci alam bela diri dan menuju ke kota runtuhan. Jauh sekali. Saat Luo Xiu melihat Renwu, suasana hatinya agak rumit. Kali ini dalam tata letak kota runtuhan, dia dianggap sebagai salah satu peserta, dan dia tidak tahu apakah Renwu mengetahui rencananya. Tapi untuk saat ini, Renwu, begitu pula para pendekar bela diri primitif hebat lainnya, semuanya adalah pion. Kali ini, keluarga Wuzu juga mengirim ahli tingkat atas untuk mengawal mereka. Tampaknya keluarga marsial Ancestor masih sangat mementingkan silsilah seni bela diri primitif. Ditemani oleh orang kuat di tingkat puncak bukanlah perlakuan biasa, kata Tianzhou. Kalau begitu kita harus mengikuti, kata Luo Xiu tanpa ekspresi. Kali ini saya datang ke kota suci alam bela diri terutama untuk melihat gerakan-gerakan seni bela diri aslinya. Perkembangannya memang mirip dengan apa yang diprediksi Luo Xiu. Karena rumor tentang reruntuhan tertinggi itu terkait dengan warisan seni bela diri primitif, silsilah seni bela diri asli pasti menarik banyak perhatian. Luo Xiu juga memiliki latar belakang seni bela diri primitif, dan Renwu masih menjadi gurunya. Jika orang-orang dari garis keturunan seni bela diri asli ini dicegat dan dibunuh di jalan, maka selain orang-orang yang ditempatkan di dunia abadi Istana Taiji, sungguh tidak akan ada seorang pun di seluruh alam 5 dimensi yang ia pedulikan. Bahkan jika orang lain tidak peduli, dia juga harus peduli dengan keselamatan Renwu. Setelah meninggalkan kota suci alam bela diri, Renwu dan rombongannya bergegas pergi dengan sangat cepat. Lagi pula, Renwu sendiri adalah seorang praktisi alam abadi, dan beberapa ahli bela diri primitif lainnya juga berada di alam abadi. Belakang, Luo Xiu dan Tianzhou mengikutinya. Selama perjalanan,
persepsi Luo Xiu semakin menyebar dan ia selalu waspada. Jangan melihat tingkat kultivasinya yang rendah. Namun dia punya banyak metode, dan Luo Xiu juga samar-samar bisa mendeteksi puncak kekuatan Fukong yang bersembunyi dalam kegelapan. Dia dan Tianzu dapat mendeteksi satu sama lain. Pihak lain tidak memiliki cara untuk mendeteksinya. Inilah perbedaan cara. Sepanjang jalan, Luo Xiu menemukan beberapa target mencurigakan berkeliaran di dekatnya. Namun, tidak ada yang menyerang. Pasti ada yang memata-matai secara diam-diam. Pada saat yang sama, berita bahwa orang-orang kuat dari garis keturunan seni bela diri asli sedang menuju ke kota runtuhan menyebar dengan cepat. Orang-orang kuat dari keluarga Wuzu memasuki kota runtuhan dalam jumlah besar dan memblokir beberapa area dari dunia luar. Sekarang, ke arah lain, sesosok makhluk melintas di lautan luas dan tak berujung dengan kecepatan yang mengagumkan. Di permukaan laut, sosok tinggi berjalan di atas air. Setiap kali ombak mendekat, ombak itu akan dihaluskan oleh kekuatan tak terlihat dan berubah menjadi air yang tenang. Hongzan, aku telah mengurungmu, kau tidak bisa melarikan diri. Sosok kekar itu telah melacak Hongzan baru-baru ini. Namun, pria dari garis keturunan seni bela diri asli ini memiliki banyak trik. Hongzan beberapa kali lolos ketika ia mengira bisa membunuhnya. Kau kabur ke arah kota yang hancur itu. Apa kau berencana bertemu dengan rekan-rekan muridmu? Senyum sinis muncul di sudut mulut sosok kekar itu. Pada saat ini, banyak sekali orang jenius dan orang kuat berkumpul menuju kota runtuhan. Kehampaan yang awalnya kosong, kini terisi dengan sosok manusia di mana-mana. Di antara celah dimensi surga, di dalam kekosongan dimensi di luar alam 5 dimensi, di tepi dunia kehidupan dan kematian, ada juga beberapa tokoh agung yang muncul dari waktu ke waktu. Seolah-olah mereka sedang mencari peluang dan berniat untuk menerobos ke alam 5 dimensi kapan saja. Kusarankan kau untuk tidak impulsif. Kalau ada yang berani masuk, aku akan bunuh mereka. Sosok Taisu Agung muncul dan dengan dingin menyapu beberapa jejak kekosongan dimensi. Mengapa rekan Tao Taisu begitu jahat? Untuk memasuki alam dimensi kelima, kau tidak perlu menerobos kehampaan dengan paksa. Lebih baik kau membiarkan kami masuk daripada menyelinap masuk sendiri. Bagaimana menurutmu? Di dalam kehampaan dimensi, sebuah suara terdengar perlahan. Bersambung.